Nah kalau kita sudah mengetahui jasanya orang tua, apa matur nuwun kita kepada orang tua? Terima kasih kita kepada orang tua kita apa? Itu baru orang tua. Matur nuwun kita itu apa kepada orang tua? Kalau anak-anak yang mengerti sejarahnya orang tua, yang mengerti benar, tahu bagaimana orang tua tadinya rumahnya gubuk sehingga menjadi gedong, punya kendaraan dan sebagainya, dia mau mempelajari anak-anak kita hasil karya kedua orang tua, insya Allah anak-anak itu akan bercita-cita, kapan kami bisa membahagiakan kedua orang tua mumpung orang tua kita masih hidup. Dan bila mana orang tua kita sudah dikubur, apa yang kita lakukan pertama ziarah kubur? Baca Yasin umum, tahlil umum. Tapi coba kita duduk, mak, panjenengan kondur ing ngarsane Allah Ta'ala, nyong durung bisa membahagiakan, mak, nyong durung bisa nyenengaken. Tanamkan itu coba kalau kita ziarah kubur. Nah kapan kita akan membahagiakan kedua orang tua? Kapan kita mau membalas? Bukan membayar budi, orang tua tidak menanamkan budi, tapi pendidikan. Apa terima kasih kita kepada para beliau? Lo sudah meninggal kok, lah bagaimana caranya? Ya ada caranya, pintunya ribuan kok, kita tinggal mau. Apa diantaranya? Ukhuwah di dalam keluarga. Kakaknya walaupun tidak mampu bisa ngayomi adik-adiknya. Adiknya yang kaya mau diatur dan perhatian terhadap keluarganya. Sampai ke keponakannya, menjaga keukhuwahan keluarga, menjaga kerukunan keluarga, tidak mudah kemasukan atau dihasut atau hoax, supaya kakaknya benci dengan adiknya karena adiknya berhasil, atau sebaliknya, atau sepupunya dan lain sebagainya. Menjaga keukhuwahan itu yang kuat sekali, tidak mungkin digoyahkan. Karena apa? Karena kita ingin membalas takdim kita, taat kita kepada kedua orang tua. Tapi kalau anak-anak kita tidak mengerti jasa orang tua, bagaimana perjuangan orang tua sebagai pahlawan keluarga, keluarga itu akan mudah menjadi cerai-berai, mudah dihasut, mudah dibakar. Sekakak adik saja sudah pecah, apalagi sepupu. Karena apa? Anak-anak kita menjadi oknum yang tidak mengerti terima kasih kepada kedua orang tua. Bagaimana terhadap bangsa dan negara ini, kepada republik ini, yang dalamnya perjuangan-perjuangan oleh para tokoh ulama, para aulia, tokoh agama masing-masing, dalam kecintaannya kepada tanah airnya, kepada bangsanya. Pasti orang-orang yang demikian tahu sejarah bagaimana dari asal usul Indonesia. Maka ditarik di sini. Maka Pak Isra wal Mi'raj diangkat dari sejarah dahulu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada apa sebetulnya? Kalau kita melihat hanya lapangan ibadah, tempat yang disucikan. Tapi mari kita menengok sejarah. Orang tua kita, khususnya dari Nabi Allah Adam alaihissalam, sebelum diturunkan ke bumi untuk menjadi khalifah, dibekali dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pembekalannya ketika Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala? Diajari oleh Allah Ta'ala, sebab Allah Ta'ala berfirman apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Bukan sekadar khalifah, tidak. Dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa diantaranya? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajarkan kepada Nabi Allah Adam untuk mengetahui nama buah-buahan, pohon-pohonan apa yang ada di dalam surga. Kalau kita kembalinya menafsirkan pada nikmatnya, walaupun tidak semuanya artinya. Di surga enak ya buah, ya buah. Bukan itu sebetulnya. Kali itu jelas. Karena beliau akan menjadi khalifah fil ard, diberi tahu isinya buah-buahan. Apa yang ada. Ketika beliau turun ke bumi ini sudah siap untuk menjadi petani yang luar biasa.
untuk tahu mengetahui tentang tanaman-tanaman dan sebagainya. Bukan dilepaskan begitu saja oleh Allah Ta'ala, tidak, sudah dibekali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak cukup dari itu saja. Bagaimana pendidikan Allah pada calon khalifahnya? Jangan mendekati buah khuldi dan lain sebagainya. Itu pendidikan dari Allah Ta'ala kepada calon khalifahnya yang akan diturunkan di bumi. Bukan sekonyong-konyong khalifah-khalifah atau khilafah. Begitu turun, istrinya malah diturunkan di Jeddah. Pertemuannya nanti di Arafah. Nabi Allah Adam di India, digembleng lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembekalan menjadi khalifah fil ard. Maka melahirkan beberapa tokoh yang luar biasa. Siapa? Nabi Allah Syed, Nabi Allah Idris, terus turun ke bawah sampai Nabi Allah Nuh. Terjadi banjir dan lain sebagainya. Dari situ mulai disebut bapak kedua setelah Nabi Allah Adam adalah Nabi Allah Nuh. Melahirkan beberapa keturunan. Dari Nabi Allah Nuh dibagi 4 khususnya suku-suku yang besar-besar. Di antaranya suku Arya, Semit, Babilonia, Barbar. Suku Arya yang melahirkan Persia atau Iran, sebagian India, Pakistan. Yang melahirkan Jerman, Jerman Barat, Jerman Timur. Sekarang sudah tidak ada Jerman satu. Austria, Argentina, ini pecahan daripada suku Arya. Dan ada juga pecahan yang ke Indonesia. Tidak terlepas sebab dari India dulu. Suku Semit melahirkan Timur Tengah dan Eropa. Babilonia melahirkan sebagian Afrika dan Irak. Barbar Afrika dan sampai Mongol. Dari bapak satu. Jadi kalau secara global manusia itu dimanapun adalah saudara sebenarnya. Maka Allah Ta'ala berfirman apa? Aku telah menjadikan suku bangsa untuk lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan lihat wajah. Oh ini hidungnya mancung, keturunan pasti keturunan A, yang ini sipit keturunan B, dan bukan. Saling mengenal hak-haknya dalam suku bangsa itu, apa perlindungan kita kepada para beliau-beliau, dan sebaliknya untuk kita. Kalau bisa mengamalkan lita'arafu, insya Allah dunia ini aman. Kecil akan terjadi yang negatif-negatif. Karena apa? Kita tahu saudara. Secara pemerintahan berbeda, secara kebangsaan berbeda. Tapi manusia satu, dari keturunan satu, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, dan selanjutnya. Nah kita kenal tidak dengan lita'arafu itu? Dengan sebab lita'arafu saling mengenal kelebihan dan kekurangan yang lain. Apa kewajiban tugas yang kelebihan? Untuk mengisi kekurangan. Atau sebaliknya. Ya dunia ya manurano perang nih so jalake bener-bener. Jadi makna lita'arafu itu bukan saling mengenal, tidak. Bebluti iman panjang keturunan Arab, sing sipit turunan Cina dan lain sebagainya, tidak bisa. Itu hanya surah saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah di dalam Masjidil Haram itu ada apa? Ada pembangunan sejarah yang cukup. Ternyata Nabiullah Ibrahim dalam membangun wilayahnya sendiri sulit. Menunggu wahyu. Setelah itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk menggali, membangun Ka'bah kembali, dan dicari tempatnya asal usulnya sejarah ini di mana sumber Ka'bahnya. Oh sampai perintah oleh Allah Ta'ala, mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala di mana fondasi itu masih ada. Ini kalau diartikan para bapak, para ibu, sangat luas sekali. Artinya kita selaku anak bangsa, selaku umat, jangan meninggalkan asasnya. Fondasinya itu jangan sampai kita lengser. Mari kita bangun. Teruskan perjuangan-perjuangan. Itu maknanya.
Jadi bukan sekadar Nabi Allah Ibrahim membangun secara pribadinya saja, tidak, meneruskan. Dulu sudah Ka'bah itu sudah ada jadi sebelum Nabi Allah Adam. Diteruskan oleh Nabi Idris dan sebagainya. Tapi kena banjir, erosi dan sebagainya, dan digali kembali di zaman Nabi Allah Ibrahim. Itu ada sejarah Hijr Ismail, Zamzam, Maqam Yamani dan lain sebagainya. Sampai bagaimana doanya Nabi Allah Ibrahim untuk Mekah itu sebagai subur makmur atau didatangkan dari luar negeri? Tidak. Allah Ta'ala tidak mendidik ketergantungan kepada orang lain. Tapi Allah Ta'ala mendidik Nabi Allah Ibrahim membangun supaya kita itu tangan di atas bukan tangan di bawah. Karena Mekah zaman Nabi Allah Ibrahim subur. Jangan dikira padang pasir seperti sekarang. Madinah pun dulu subur. Sebab apa? Ada gunung berapi yang aktif di Madinah maupun di Mekah. Buktinya apa? Taif sampai sekarang. Urusan buah-buahan, sayur mayur itu dari Taif sudah luar biasa. 120 km dari Jeddah. Belum pelabuhan Jambu. Itu alami pelabuhannya. Ikan pertama. Pendapatan ikan-ikan laut yang luar biasa dari pelabuhan Jambu. Daerah strategis itulah maka ketika Rasulullah hijrah bukan mengangkat pedang, tapi pedangnya diganti intelektual yang muncul, ilmuwan bagaimana membangun bangsa ini, membangun wilayah ini, dibuka ladang-ladang ekonomi. Pedangnya diganti, takbirnya Allahu Akbar melahirkan intelektual, Allahu Akbar melahirkan ilmuwan, Allahu Akbar ahli ekonomi, ahli sampai bangun rumah sakit, bangun sarana pendidikan. Itu bukan terus pedang aja, gembar-gembor jihad ya. Rasulullah membangun. Nah itulah meneruskan bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di satu sisi itu paling hanya mengambil berapa contoh aja dari Nabi Allah Ibrahim, tapi Rasulullah mempunyai planning sendiri, Sayyidil Anbiya wal Mursalin kok. Begitu juga Masjidil Aqsa ada sejarah. Setelah Nabi Allah Ibrahim tidak ada, dibangun oleh regenerasinya Nabi Allah Sulaiman, selanjutnya sampai Nabi Allah Yahya, Zakaria dan sebagainya. Nah kita ditantang setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita selaku umat Islam khususnya, untuk kita semuanya dan untuk bangsa, mampu tidak menjadi regenerasi penerus yang tidak mengecewakan umat dan bangsa ini. Bagian terima kasih kita kepada para beliau. Nabi Allah Ibrahim bisa melahirkan pembangunan Masjidil Aqsa yang dibangun oleh siapa? Oleh anak cucunya yang menjadi para nabi, para rasul. Sinambung perjuangan ini. Nah kita yang kecil-kecilan, tapi jangan dianggap kecil, Indonesia itu luar biasa. Mampu tidak kita meneruskan perjuangan-perjuangan para beliau, meneruskan perjuangan para ulama, para auliaillah yang ada di Indonesia ini, cukup untuk menjadi contoh mengamalkan isi daripada Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya. Pengalaman Wali 9 sudah cukup luar biasa. Dari Rasulullah terus langsung ke Wali 9. Mengapa saya katakan demikian? Wali 9 cukup pengalaman, pengetahuan dari mulai Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Selesai di sini. Yang setelah adanya Imam Ali, rame urusannya. Satu sisi politik tinggi dan lain sebagainya. Bagaimana cara trik-trik menjatuhkan Imam Ali bin Abi Thalib. Bagaimana menggoyahkan padahal pembunuh Sayyidina Utsman sudah dihukum oleh Imam Ali. Menggoyahkan bagaimana cara menggoyahkan Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib dengan menggunakan jubah yang berlumur darah bekas sahabat Utsman yang dibunuh oleh kedua Yahudi.
Ini selalu digelar di masjid. Karena apa? Ini untuk menuntut balas. Padahal sudah dibunuh, sudah dihukum orang yang telah membunuh sahabat Utsman oleh sahabat Ali. Mengapa itu? Karena apa? Muawiyah, Bani Umayyah tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Itu dasarnya itu. Dan bagaimana cara membuat hoax supaya tidak percaya kepada turunan Imam Ali bin Abi Thalib, supaya tidak bangkit keturunan Imam Ali bin Abi Thalib dan para pewaris-pewaris yang condong kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Maaf, jangan salah paham, di sini bukan Syiah. Syiah pada waktu itu adalah penganut, pendukung, bukan sekte, bukan madhab. Jangan salah paham. Umpamanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman masih hidup dalam peristiwa Sayyidina Ali, membela Sayyidina Ali atau membela lawannya? Saya tanya, membela Sayyidina Ali atau membela lawannya? Membela Sayyidina Ali. Syiah. Karena penganut di sini pendukung, bukan makna madhab. Jangan salah paham dalam segi bahasa. Nah, ini terus dicurigai terus dan sebagainya, diincar jadi TO kalau bahasa sekarang. Wah, ini bahaya ini, TO. Dan bagaimana tokoh-tokoh ulama pada waktu itu dipojokkan dan sebagainya, sebagian oleh oknum-oknum Bani Umayyah. Kekuasaan Bani Umayyah sampai ke Spanyol pada waktu itu 350 tahun berkuasa di Spanyol, tumbang. Padahal waktu itu ulama, tokoh agama kayak apa kekuatannya, kok bisa? Pamaning zaman saiki kayak nyong ecek-ecek 10 ayat bisa dalil wis ngoceh, ora kebenaran. Maaf saja. Sekaya alim-alim apa pukul sana pukul sini. Ngoceh nyong tuh ngomong ngoceh liane. Nah, ulama-ulama pada waktu itu lain. Tokoh-tokoh muhaditsin yang luar biasa. Pindah zaman kekuasaan Bani Abbas. Begitu hebatnya kekuasaannya sampai terkenal Harun ar-Rasyid 1001 malam di Baghdad, tumbang. Sampai tekan Aceh, sampai tekan Palembang, sampai tekan Banten, Demak, selesai. Padahal kurang apa padahal. Nah, para wali 9 karena pengalaman melihat hal ini kembali rujukannya kepada Rasulullah, khususnya bagaimana Rasulullah single feather, dilahirkan sendirian berjuang, dan bagaimana cara perjuangan beliau, da'iyan ilallah wa balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah dan sebagainya. Ditiru oleh wali 9 program ini, dibawa langsung. Contoh kekhalifahan pada waktu itu Bani Umayyah, Bani Abbas dan lain sebagainya, ini menjadi pelajaran yang sangat mahal. Makanya begitu masuk ke India, ke Indonesia, luar biasa para wali 9, kaya dengan penuh perbekalan. Akhirnya kita menjadi umat tahu sejarah. Kita akhirnya menjadi bangsa akan lebih jauh mengenal sejarah. Disitulah nasionalisme kita akan semakin kokoh, semakin kuat, karena kita tahu ruhnya nasionalisme adalah kita mengenal, mengetahui, mengerti sejarah. Semakin kuat rasa memiliki republik ini, masa memiliki kepada bangsa ini akan semakin kokoh. Tapi apabila kita sejarah-sejarah itu sudah mulai digerogoti, disunati, akhirnya bangsa ini tidak tahu sejarah. Contoh wis kakehan. Mekah, tempat kelahiran Kanjeng Nabi. Tempat kelahiran Kanjeng Nabi wis dadi perpustakaan, kamaris cuwi. Wong apan mono haram. Terus ana maning tempat rumah tangga baginda Nabi habis. Masjid 7 yang dikhondak wassalam. Makam sahabat-sahabat semuanya selesai. Makam-makam yang ada indahnya, rapinya kalah dengan pahlawan, makam pahlawan yang ada di Indonesia ini.
Lamun pantakon sing ana umroh mono besok bisa. Pantakon kuburane Sayyidatina Khadijah ziarah. Mamnu, haram. Kongkon urus sejarah sing endi lamun kaya kowe. Kita boleh mempunyai apa sekarang manuskrip yang luar biasa. Manuskrip tertulis, tapi bukti isi manuskrip terkadang kita sudah tidak bisa menemukan jejak. Hanya terpampang tertulis saja. Apa kejadian bangsa ini dan umat ini? Apabila kita ambil bukan soal agama dahulu, soal kebangsaan. Bukti Indonesia dijajah Belanda gue apa? Alhamdulillah, stasiun yang masih tinggalan dahulu masih ada, PLN masih ada, benteng-benteng pasar itu masih ada, peninggalan jembatan dan lain sebagainya. Buktinya Indonesia dijajah Belanda. Tapi kalau tanda bukti sejarah itu sudah mulai hilang, akhirnya apa bangsa kita akan mengatakan, apa ya Indonesia dijajah Belanda, buktinya siapa? Apakah kita tidak berpikir sejauh itu? Lalu apa generasi kita mendatang untuk bisa mempertahankan NKRI harga mati? Kita NKRI bukan basa-basi. Ini tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab TNI, bukan tanggung jawab Polri, bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab bangsa Indo. Yang keras, Indo. Kayak gue. Ini pentingnya tahu sejarah. Jangan menyepelekan. Pada baik. Kalau nasionalisme ada ruhnya, karena nasionalisme yang tinggi luar biasa, tahu sejarah, maka tegaklah kembali sang saka merah putih. Ada apa? Mitos, kultus, dewakakan. Siapa sih yang dewakakan bendera? Menghargai, menghormati beda karo nyembah. Itu jauhkan perbedaannya. Karena apa kita menjunjung merah putih? Hasil karya perjuangan para kesepuhan, para pendahulu pendiri bangsa. Ini kita menjaga merah putih. Nomor satu, bagian daripada terima kasih kita, matur nuwun kita kepada para beliau. Sama kita tadi mengholi kedua orang tua. Dan menjadi contoh untuk kita semua. Apa yang ada di dalam merah putih itu mempunyai ruh 3. Kehormatan bangsa. Tulis kising wong nom. Supaya untuk pembekalan kalian, supaya Anda tahu nanti. Yang pertama, kehormatan bangsa. Harga diri bangsa. Jati diri bangsa. Ada semuanya di dalam merah putih. Yang saya pertanyakan, apabila kehormatan bangsa Indonesia diinjak-injak, apakah kalian, kita ini selaku bangsa Indonesia rela? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Harga diri kita kalau diinjak-injak, kira-kiranya kita menjadi bangsa Indonesia terima atau tidak? Kalau kita menjadi bangsa dipecah belah, terima atau tidak? Itulah. Makanya kita merah putih ini kita tegakkan, jangan sampai pasangnya miring. Tunjukkan tegak, itu pendirian bangsa kami. Harusnya begitu. Nah inilah makanya Isra wal Mi'raj diawali dari Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. So kenapa malam hari dalam keadaan gelap? Pasti ada bintang, ada pencerahan. Itulah pewaris-pewaris itu nanti yang akan melahirkan yang pewaris para waris yang bisa menerangi di dalam kegelapan. Maka dengan adanya Isra Mi'raj, Maulud Nabi, Khol dan lain sebagainya, itu sekali lagi saya ucapkan bagian matur nuwun, terima kasih. Maka ayo kita jaga. Dan saya mau mengingatkan sedikit supaya kalian ini tidak terpancang. Tidak ada salahnya. Ini musimnya musim corona katanya. Estetik nyinggung wong pada wedi karo corona. Tapi karo sing gawe urip wedi ora. Bener le?
Standar kita kepada yang menciptakan. Corona adalah makhluk, bukan Tuhan. Penyakit adalah makhluk, bukan Tuhan. Tidak bisa menentukan umur manusia itu karena bukan Tuhan. Sehat pun bukan Tuhan. Dianggap mau sehat segalanya. Tidak. Karena sehat itu juga makhluk. Nah, kita selaku bangsa Indonesia khususnya, jangan kita terfokus sekali, ketakutan kita sekali. Ini yang saya khawatirkan, waspada itu harus. Kalau kita terfokus ketakutan dan sebagainya, kita kebobolan dari belakang nantinya. Itu yang saya khawatirkan. Jangan terlalu terfokus, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketakutan kita akhirnya dimanfaatkan oleh oknum untuk ngobrak-ngabrik, ngobok-ngobok Indonesia. Nah itu kita peringatkan. Makanya Habib Lutfi sing pengen ngomong, ayo kita cintai apa hasil karya Bumi Pertiwi ini. Jambu ini ya kudu dirubah, aja jambu Bangkok, jambu Indo. Alhamdulillah, duren Indonesia. Alhamdulillah saya mulai payu. Ning Jakarta mbok apa saiki ora wani dia ngomong. Ki duren saking sing negara liya atau piye ora. Ini Pak, ini duren Pekalongan. Ini Lampung ini Pak, ini Palembang. Alhamdulillah jambune ya wis ora wani nyebut Bangkok wala siapa. Ini jambu ini Pak, jambu ini mulai kita teruskan pemilikan, merasa memiliki itu, sehingga dengan itu cinta kita kepada hasil karya Bumi Pertiwi akan menunjang dan akan menghidupkan ekonomi Indonesia. Itu nantinya kan gitu, buah hikmah kayak gue, tapi nyong aja terpancing terus. Corona, corona. La ilaha illallah, kayak sing medeni untune gede terus kayak haula wala quwata illa billah. Dongane selamat selagi akeh selawate insyaallah Indonesia selamat. Sing penting niku saja dawa pipis meneh bae. Nyong wis rada ngantuk nyong balik adoh ka. Wis jam 1 mani kaya kiye. Apa maning wetenge wis kempong ana. Semanten ingkang saged kula sampaiake, muga-muga Allah taala maringi manfaat ing dunya wal akhirah. Kita tutup bersama-sama doa. Mangke kiai sinten sing badhe wonten kesepuhan ten mriki kudu kiyaine kudu ndonga, kula tak melu ngamini. Semonten wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.